Oke, kembali lagi di channel YouTube Aldan Yusuf 19. Kali ini kita akan mempelajari tentang FTP server pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, tujuannya untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP. Dan yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. FTP server sendiri adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lanjut ke percobaan. Nah, untuk skenario-nya kita tetap sama menggunakan dari topologi jaringan yang kemarin pas saat mencoba web server dan DNS server. Untuk langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Oke, untuk skenario-nya kita melanjutkan yang kemarin dari pembuatan DNS server dan web server. Lalu kali ini kita akan berfokus pada FTP server dan mail server. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah yang ada di FTP server kali ini. Oke, kita tambahkan FTP-nya. Kita centang semua juga, nggak apa-apa. Masukkan username, kita masukkan coba, passwordnya juga coba. Oke, lalu di add. Nah, sudah sesuai sama yang ada di langkah percobaan kali ini. Pada PC1, kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Untuk namanya kita bebas, kita masuk ke PC1, masuk ke text editor, kita coba ketik ini isi praktikum FTP server jarkom. Bebas kalian mau ketik apa, lalu kita save, kita beri nama praktikum.txt. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Oke, masuk ke PC1, kita cek command prompt, kita ketik dir. Nah, ini sudah ada praktikum.txt, berarti artinya file sudah tersimpan pada PC1. Lanjut, buat koneksi ke FTP server, menggunakan 434343.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Berarti kita masukkan username coba dan password coba. Lalu upload file, ini nama filenya tadi .txt ke server menggunakan perintah put pesan. Oh, ini berarti nama praktikum.txt. Oke. Lanjut, FTP 434343.2. Oke, untuk username-nya kita masukkan tadi, username coba, passwordnya coba juga. Oke, sudah ke konfigurasi FTP. Lalu server menggunakan perintah. Oke, berarti kita masukkan put praktikum.txt. Put praktikum.txt. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lanjut pada laptop
kita buat koneksi seperti yang di poin 5 dengan oke. Berarti ini kita lanjut untuk ke yang ada di laptop. Masuk ke desktop, command prompt, lalu kita konekkan dulu ke FTP menggunakan FTP 434343.2. Username-nya sama, coba. Passwordnya juga coba. Oke, kita ini get di yang ada di laptop ini berarti get praktikum.txt. Get praktikum.txt. Oke, berhasil. Lalu ada file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Sorry. Oke, masuk ke text editor, lalu kita buka file. Lalu ketik open dan cek. Oke, sudah ada atau sudah terdownload dalam text editor yang ada di laptop. Nah, ini file yang kita buat tadi. Oke, berarti untuk FTP server kali ini sudah berhasil atau sudah selesai. Oke, lanjut ke mail server. Oke, sekarang kita melanjutkan untuk yang ke mail servernya. Nah, mail server ini bertujuan untuk memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, mail server itu sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Kita lanjut langsung ke percobaan skenario dari mail server itu sendiri. Tetap sama, kita hanya melanjutkan untuk yang tadi. Tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut ini. Oke, kita masuk ke DNS, langsung ke service. Kita cek. Nah, kita membuat mailku.com, addressnya 434343.4. Oke, lanjut ke perintah yang berikutnya. Pada PC1 dan laptop, jalankan perintahan s0ku seperti berikut ini. Pada PC1, kita coba. Untuk ini kita quit terlebih dahulu. Oke. ns lockup mailku.com. Oke, sepertinya agak nge-lag. Kita tunggu sebentar. Nah, berhasil melalui server 3333.1 ini dari DNS server. Dan untuk mailku sendiri mempunyai address 434343.4. Kita lanjut ke yang ada di laptop. Masuk ke command prompt. Kita langsung ketik saja ns lockup mailku.com. Oke, sama untuk yang di laptop juga sudah tersambung. Lanjut kita ke perintah yang berikutnya. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut ini.
Kita masuk ke mail server, service, email, dan kita buat. Untuk domain name-nya tetap mailku.com. User 1 kita beri nama user 1, passwordnya juga user 1. Untuk user 2 juga sama, kita beri nama user 2 dan passwordnya juga user 2. Oke, lanjut ke perintah yang berikutnya. Pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail klien dan coba mengirim email dari user 1 PC1 ke user 2, yaitu laptop. Kita melakukan konfigurasi dulu untuk yang ada di PC1. Masuk ke email, lalu kita konfigurasi email terlebih dahulu. Nah, untuk username-nya kita menggunakan user 1, email address-nya user1@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, dan ini juga sama. Untuk username dan passwordnya kita masukkan yang user 1 tadi. Oke, kita save terlebih dahulu. Lanjut ke yang ada di laptop. Untuk mail kita konfigurasi dulu emailnya, kita masukkan user 2, email address-nya user2@mailku.com. Untuk incoming-nya sama mailku.com. Untuk username dan passwordnya berarti menggunakan user2. Lalu jangan lupa di save. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Lalu kita konfigurasi aplikasi klien mail, dan pada laptop coba klik tombol resave seperti pada gambar berikut ini. Oke, nah untuk konfigurasi mail kliennya kita coba send terlebih dahulu atau kirim terlebih dahulu. Dari PC1 kita masuk ke compose. Untuk namanya berarti user2@mailku.com. Untuk subjeknya tes 1. Ini diketik bebas saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung send saja. Dan send sukses. Lalu kita lanjut cek yang ada di laptop. Masuk ke mail. Lalu kita pergi ke receive. Nah, untuk yang kita kirim tadi berarti sudah ada di klien 2, yaitu laptop.